sebagai Sekretaris BEM F Syariah Inkafa pada tahun 2012 sampai 2013, menjadi Sekretaris DPR Inkafa sebagai anggota Pergunung Pacet Mojokerto pada tahun 2016. Beliau melakukan pengabdian sebagai Madin Musto Mabaus Solihin pada tahun 2012 sampai 2014. Kemudian beliau sebagai Madin Ulang Mabaus Solihin pada tahun 2014 sampai 2016. Kemudian menjadi guru MTS Mabaus Solihin pada tahun 2014 sampai 2016, dan yang terakhir menjabat sebagai Madrasah Bertaraf Internasional di Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. Sebelumnya, apakah betul Ustaz menempuh pendidikan di Pondok Suci Gresik? Kalau boleh tahu, bisa diceritakan bagaimana pengalaman pada waktu di pondok. Pondok di Suci di Mabaus Solihin yang terkenal sangat ketat, yang mana sebelumnya di pondok saya sebelumnya di Mojosari di Al-Muhajirin itu tidak terlalu ketat. Jadi saya dalam tanda kutip nakal sekali karena masa-masa pencarian jati diri mungkin ya, itu nakal. Kemudian karena kenakalan saya, akhirnya saya diberikan oleh orang tua saya yang saya nggak bisa nakal sama sekali karena sangat ketat. Dan dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahun saya pondok itu, insya Allah saya berhasil mendapatkan ilmu yang mungkin memang tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya santrinya Romo Kiai Haji Masudin Bangkit. Semoga Allah memberikan banyak umur dalam keadaan sehat walafiat. Tadi saya mondok di Suci selama 9 tahun, 3 tahun kuliah, 4 tahun kuliah di sana juga, dan 2 tahun sisanya adalah menjadi guru di MTS dan termasuk madrasah saya yang tadi main-main aja. Jadi selama pengalaman mondok yang di sini pernah mondok semua? Belum. Berarti agak. Pengalaman apa ini yang diceritakan? Kalau pengalaman buruk, ya seperti santri pada umumnya, saya juga pernah nakal. Kalau pengalaman yang mungkin baik, jadi di sini itu pondok 2 bahasa, Arab dan Inggris. Tapi bukan berarti saya bisa menguasai kedua bahasa itu, karena saya termasuk santri yang lumayan penting. Jadi mungkin masih kurang bisa di 2 bahasa tersebut. Juga di sana diwajibkan menghafal yang dulu saya berhafal, yang mungkin sekarang sudah lupa. Dan ya banyak pengalaman yang saya dapatkan. Jadi pelajaran-pelajaran itu sebetulnya semuanya saya dapatkan di pondok pesantren Mabaus Solihin Suci. Mungkin itu sekian. Kalau dari pengalaman organisasi sendiri, organisasi saya hanya berkecimpung di, saya itu kalau waktu di Suci, waktu masih mondok itu pengalaman organisasi hanya sebagai sekretaris, tidak pernah menjabat yang lainnya. Pokok sekretaris kok. Jadi sekretaris itu kan kayak sindikon ngomong ketua. Jadi ketuanya atau presidennya bilang ini sekretaris saja. Ya itu saya. Jadi enggak terlalu banyak pengalaman organisasi sebetulnya. Belum pernah aktif juga di
hubungan dengan acara siniar tentang serba-serbi Ramadan, banyak rekan dan rekan kita itu kurang paham ada apa di serba-serbi Ramadan itu Ustaz. Jadi ya, apakah ada tentang Lailatul Qadar, nuzulul Quran, dan hal-hal yang membatalkan puasa kan banyak yang belum diketahui oleh rekan-rekan kita. Dari pelajaran Nahdlatul Ulama Kecamatan Rambut ini sudah menyediakan beberapa pertanyaan yang dilontarkan dari rekan-rekan kita agar bisa dijawab oleh Ustadz. Tapi sebelum kita menuju pertanyaan, ada apa gitu Ustadz? Boleh diberikan suatu gambaran tentang serba-serbi Ramadan itu ada apa saja yang harus kita cari? Ada apa di balik Ramadan? Kalau sebelum Ramadan pasti ada iklan marjan. Jadi kalau sudah ada iklan marjan dengan berbagai macam ceritanya, oh berarti sudah dekat Ramadan. Seterusnya. Ada apa lagi? Orang yang nggak pernah jualan sudah jualan semua. Lihat kalau mau berburu, kita bingung mau beli apa. Kiri kanan, depan belakang, ya ada es, ya ada semuanya ada. Jangan dibayangkan sekarang ya. Karena matur belum membayangkan makanan di. Ya, jangan dibayangkan. Nanti saja kita bahas. Termasuk yang paling spesial di bulan Ramadan tentu malam Lailatul Qadar. Yang mungkin nanti akan kita bahas di sesi pertanyaan. Dan apalagi termasuk lagi semua amal ibadah itu dilipat gandakan. Di bulan Sya'ban adalah bulan untuk menuai, memupuk, maka di bulan Ramadan ini adalah bulan untuk memanen. Kalau Rajab itu misalkan dianjurkan untuk sering membaca istighfar, di Sya'ban disunahkan untuk sering membaca sholawat, di Ramadan ini kita dianjurkan untuk sering membaca Al-Quran. Jadi kalau misalkan di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan itu kita membaca Al-Quran itu misalkan satu hari satu juz, satu bulan itu khatam satu kali, maka di Ramadan ya dikatakan bisa satu hari 3 juz agar satu bulan khatam 3 kali. Dan yang lain-lain. Yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar yang konon malam itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Kan kita itu umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu dibandingkan umat-umat Nabi yang lainnya itu termasuk bisa dibilang kurang beruntung. Kurang beruntung karena apa? Paling cilik. Umat-umat sebelum Rasulullah itu semuanya tinggi-tinggi, semakin lama umat Rasul itu kecil-kecil. Jadi pendek-pendek gitu. Kayak kita ini ya, pendek-pendek kan ya. Juga dari segi umur itu nggak ada yang panjang. Dari segi umur nggak ada yang panjang. Kalau umat-umat nabi-nabi terdahulu sampai ratusan tahun, umat Rasulullah itu paling hanya 60 tahun. Umumnya 60 tahun. Kalau ada yang lebih dari 60 tahun ya yang banyak ya belum 60 tahun sudah meninggal. Lah terus gimana kan kayak nggak adil? Kalau umat lainnya itu usianya bisa ratusan tahun, bisa memperbanyak ibadah, umat Nabi Muhammad hanya 60 rata-rata. Lah akhirnya sama Allah diberikan khususnya, diberikan suatu bentuk satu malam tertentu, satu malam khusus di bulan Ramadan itu apa? Malam yang itu lebih utama dari 1000 bulan. Tapi kalau 1000 bulan itu berapa tahun hitungannya? Menghitung sendiri. Intinya kalau orang itu ketika malam Lailatul Qadar dia melaksanakan ibadah, pelaksanaan dia itu ibadah selama 1000 bulan. Yang mengkhawatirkan itu kalau misalnya tidur malam Lailatul Qadar berarti tidur Selama 1000 bulan. mokel malam Lailatul Qadar nggak puasa sebelumnya. Iya jangan diteruskan. Bisa jadi seperti itu. Ya itu bercanda ya. Langsung monggo sesi pertanyaan. Langsung saja sesi pertanyaan. Yang pertama, apa keistimewaan bulan Ramadan menurut Ustaz? Menurut saya, mungkin bukan menurut saya ya, saya nukil-nukil dari pendapat-pendapat ulama-ulama. Kalau menurut saya, ya keistimewaan menurut saya
semuanya dibuka, nggak ada satupun yang ditutup. Sebaliknya pintu-pintu neraka itu semuanya ditutup, nggak ada satupun yang dibuka. Jadi setan-setan itu dibelenggu. Artinya apa? Kita bisa menjalani amaliyah, menjalani aktivitas itu bisa dibilang tanpa ada efek godaan. Jadi kalau misalkan ada orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan, jangan nyalakan setan. Berarti dia sendiri. Karena di surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, yang menggoda manusia, minal jinnati wan nas. Yang menggoda manusia itu ada minal jinnati wan nas, ada yang dari golongan jin dan ada yang dari golongan manusia. Ya berarti kalau misalkan bulan Ramadan ada yang masih berbuat dosa, ya dia sia-sia. Jadi setan-setan dibelenggu. Kemudian apalagi di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang barusan sedikit saya bahas. Kemudian puasa kita di bulan Ramadan ini sebagai bentuk tebusan dosa, baik dosa-dosa yang telah lewat atau dosa-dosa yang belum dilakukan. Jadi sebelum dilakukan dosa sudah akan dihapus dosanya. Kata Rasulullah, antara satu Jumat dengan Jumat setelahnya, dengan antara satu Ramadan dengan Ramadan setelahnya, itu dosa-dosa diampuni. Tapi di sini ulama memberikan tanda kutip, dosa yang di mana? Dosa yang besar. Kalau dosa besar, ya pasti perlu taubat untuk mendapatkan ampunan. Jadi dosa-dosa kecil yang dilakukan sampai Ramadan dan dari Ramadan sekarang sampai Ramadan selanjutnya semuanya diampuni. Fadilahnya Rasulullah pernah berkata, andaikan umat saya itu tahu keutamaan Ramadan, mereka lu bakalan minta tiap tahun itu Ramadan terus. Namun karena mereka tidak tahu, ya. Kemudian apa lagi? Ketika ada orang itu memberikan makanan yang makanan itu digunakan berbuka oleh orang yang berpuasa, maka orang yang memberikan makanan itu dapat pahala yang sama dengan pahalanya orang yang puasa. Ini dapat pahala, bukan berarti menggugurkan kewajiban orang. Terus gak usah puasa, pokoknya kayak ibu kok gak apa-apa. Enggak. Yang dimaksud ini adalah masalah pahala. Masalah kewajiban tetap wajib puasa. Jadi kalau orang itu puasa dan memberikan orang lain untuk berbuka puasa, berarti dia pahalanya seperti itu. Kemudian apa lagi? Doanya mustajab. Sampean-sampean semua yang mungkin ingin dapat jodoh, nang rapi Pak. Jodoh Kak, oleh-oleh. Lamar kamu ditolak, lamar ini ditolak, yang cowok, yang cewek mungkin yang perempuan dilamar, saya siap, orang tua nggak cocok. Dilamar lagi, orang tua nggak cocok lagi. Kapan saya ketemu jodoh saya? Mumpung bulan Ramadan ini semua doa insya Allah terkabulkan, maka monggo diperbanyak doa ini. Apa hajat kita perbanyak doa itu insya Allah bisa coba. Kemudian puasa yang kita lakukan dan Al-Quran yang kita baca, tiap ayat Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan ini kelak akan memberikan pertolongan kepada kita di akhirat. Jadi menjadi memberikan syafaat, bisa menolong kita dari siksa api neraka. Dan orang yang umrah di bulan Ramadan, tapi mungkin sekarang tidak memungkinkan karena ada pandemi dan seterusnya, itu pahalanya seperti pahala haji. Itu saya nukil dari beberapa ulama. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara menanggapi Ramadan dan masa pandemi seperti sekarang ini. Ya, dua Ramadan ini ya, Ramadan kemarin sama Ramadan sekarang itu kita ada di kita semua diuji oleh Allah dengan pandemi, dengan virus COVID-19 itu. Maka gimana sikap kita? Ya tetap kita laksanakan ibadah, tapi kita juga harus mematuhi aturan pemerintah, karena mematuhi aturan pemerintah hukumnya wajib. Ati Allah wa ati Rasulullah wa ulil amri minkum. Jadi tetap mematuhi pemerintah, mematuhi aturan pemerintah. Dalam hal ini tetap kita jaga 5M ya, apa 7M? 5M ya. Kita jaga 5M, kita patuhi bersama, protokol kesehatan kita ikuti bersama. Dan alhamdulillah tahun ini sudah boleh sholat tarawih meskipun dengan batasan-batasan, meskipun dengan ada jarak yang mungkin loh Ustaz, hanya biasanya kalau misalkan jamaah itu disuruh merapatkan barisan maka tidak ada setan yang lewat. Iya, itu ketika tidak ada pandemi. Jadi ketika ada pandemi ya apa-apa dilewatkan saja. Kalau misalkan ada setan ya biasanya yang sholat. Tapi tidak mengurangi pahala. Tidak mengurangi. Karena bagaimanapun
darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi mencegah suatu kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada melakukan sebuah bentuk kemaslahatan atau melakukan perbuatan yang itu mendapat pahala. Tetap harus lebih mendahulukan darul mafasid, mencegah sesuatu yang membahayakan diri. Karena COVID itu membahayakan, lebih baik dilakukan lebih dulu daripada kita melakukan ibadah tapi dengan ancaman kita terkena virus. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan 5M, tetap patuhi ajaran pemerintah. Toh pemerintah tidak pada melarang kita berpuasa. Untuk selanjutnya itu Allah itu kan terkenal dengan maha bijaksana. Tapi bagaimana hukumnya bagi orang yang lansia seperti itu, terus hamil, tidak menjalankan ibadah puasa? Tidak menjalankan ibadah puasa. Iya. Oke. Jadi syarat wajib puasa itu kalau nggak salah ada syarat wajib puasa. Artinya orang itu kena kewajiban puasa jika dia termasuk punya 4 sifat ini. Yang pertama Islam, ya. Kemudian baligh, kemudian berakal, dan yang terakhir putroh atau mampu berpuasa. Nah, orang yang tidak baligh, tidak berakal, atau orang yang tidak Islam semuanya tidak wajib puasa, dan orang yang tidak mampu juga tidak wajib puasa. Termasuk lansia, kemudian orang yang hamil atau orang yang menyusui, dan kemudian orang yang sakit, itu termasuk orang-orang yang tidak diwajibkan untuk puasa. Namun masing-masing dari mereka itu ada beberapa ketentuan. Jadi yang pertama lansia. Lansia dalam hal ini orang yang bagaimana? Lansia itu berarti orang yang memang dalam usia itu dia sudah tua renta, yang artinya kalau misalkan beliau itu berpuasa maka saya tidak akan kuat lagi, karena semakin tambah umur semakin berkurang fisiknya, kekuatan fisiknya. Jadi bagaimana dengan orang lansia? Orang lansia boleh tidak puasa, namun lansia tersebut atau keluarganya, anak-anaknya misalkan, itu harus membayar fidyah. Harus membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Fidyahnya itu 1 mud. 1 mud kalau ditakarkan ke ukuran orang Indonesia itu sekitar 6,75 gram. 6,76 gram. Ukurannya ons ya. 6,75 ons atau bisa kita buatkan 7 ons, cari amannya. Bayar 7 ons makanan pokok kita beras bisa langsung dimasak dalam 1 porsi makanan, atau bisa juga dalam bentuk yang masih mentah. Atau kalau menurut mazhab Hanafi, kalau Syafi'i, Maliki, Hambali semuanya mengatakan tidak boleh selain membayar dengan makanan pokok. Namun mazhab Hanafi, kita mengenal mazhab, kalau mazhab Hanafi itu boleh diganti dengan qimah, dengan harga atau dengan uang yang itu sesuai dengan 7 ons itu. Berarti 1 beras itu 7 onsnya harganya berapa, itu bisa diberikan kepada siapa sasarannya? Fidyah itu sasarannya adalah kepada 2 orang saja, fakir dan miskin. Yang meskipun kalau dalam bahasa Indonesia fakir miskin itu 1 orang, beda. Fakir dan miskin itu 2 hal yang berbeda. Kalau di Al-Quran fa'id'amu sittina miskinan, berarti orang miskin. Lah kenapa kok ulama menambahkan fakir di situ? Karena fakir itu dikiaskan dengan miskin, karena orang fakir itu lebih susah daripada orang miskin. Jadi kalau orang miskin itu kan orang yang punya pekerjaan, dia punya penghasilan, punya pemasukan, namun kebutuhannya itu tidak bisa tertutupi oleh penghasilan yang dia terima. Jadi misalkan kebutuhan 1 hari dia untuk menghidupi keluarga itu adalah misalkan 50.000, penghasilan yang dia terima dalam 1 hari hanya 30.000. Itu namanya orang miskin. Dialah yang berhak mendapatkan fidyah. Orang fakir itu lebih susah. Lebih susahnya apa? Dia itu tidak punya penghasilan. Dia tidak punya penghasilan, tapi ada kebutuhan. Nah, itu orang fakir. Jadi yang berhak menerima fidyah itu hanya orang fakir sama orang miskin. Lah ada ketentuan lagi.
Fidyah 1 mud atau 6,75 ons beras atau makanan pokok itu adalah untuk 1 hari yang ditinggalkan. Jadi kalau misalkan 30 hari ya tidak dikalikan. Lah ketentuannya 1 mud atau 6,75 ons itu tidak boleh dibagi kepada beberapa orang miskin. Hanya boleh kepada 1 orang fakir atau orang miskin. Sebaliknya, misalkan tidak puasa 30 hari, berarti 30 mud atau 6,75 ons kali 30, apakah boleh hanya diberikan kepada 1 orang? Karena misalkan di desa saya itu fakir cuma 1 orang, apakah boleh hanya saya berikan kepada dia? Kalau saya cari orang lain kesulitan, boleh. Ya nggak boleh itu 1 mud untuk beberapa orang. Kalau beberapa mud untuk 1 orang itu diperbolehkan. Jadi itu kalau lansia bayar fidyah. Bagaimana dengan orang yang hamil? Bukan cuma hamil sebenarnya Mas ya. Hamil dan menyusui, dan menyusui juga berat. Hamil dan menyusui, mereka juga boleh tidak puasa. Nah ini ada ketentuan. Ketentuannya apa? Ketika orang yang hamil dan menyusui itu dia hanya membahayakan dirinya, dia boleh tidak puasa. Terus gimana? Ya nanti bisa mengkodok di lain hari. Tapi kalau sakitnya yang sakit parah, yang mungkin itu tidak diharapkan kesembuhannya, maksudnya tidak diharapkan itu bukan berarti yang namanya orang sakit keluarganya pasti semuanya berharap sembuh. Maksudnya kemungkinan untuk sembuh itu sangat kecil bahkan 0. Lah maka gimana? Apakah itu bayar fidyah? Tidak. Tidak wajib membayar fidyah. Tidak wajib membayar fidyah. Kemudian kalau misalkan dia meninggal, apakah berarti dia punya hutang puasa? Apakah keluarga harus membayar hutang orang yang sakit itu? Tidak. Tidak sudah. Jadi ketika orang itu sakit parah, keluarga tidak harus membayar fidyah karena dia sakit parah. Kemudian ketika sakit parah meninggal, apakah keluarganya wajib mengqadha atau mengganti puasanya atau membayar fidyah? Tidak wajib. Namun jika orang yang sakit parah itu kemudian sempat sembuh, berarti pas ketika sembuh itu dia harusnya apa? Mengqadha puasa yang telah lewat. Mengqadha. Lah kok orang ini habis sakit sembuh nggak mau qadha, mati. Nah, ini kan permasalahan. Waktu sakit nggak mampu puasa, waktu sembuh nggak mau qadha, belum qadha sudah mati duluan, sudah dijemput sama malaikat Israil waktu misalnya. Maka gimana? Nah ini ada dua pendapat. Yang dua-duanya itu pendapatnya Imam Syafi'i. Di madhab Syafi'i kita mengenal qaul qadim sama qaul jadid. Jadi ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim Imam Syafi'i mengatakan tidak harus mengganti atau tidak harus membayar fidyah. Ahli warisnya tidak harus membayar fidyah. Namun kalau misalkan ahli warisnya itu ingin, maka monggo, bahkan itu sunnah. Kalau mau membayar fidyah atau mengqadha puasa atas orang keluarganya yang meninggal, yang sempat sakit kemudian sembuh kemudian meninggal nggak sempat qadha tadi. Itu qaul qadim. Tapi kalau qaul jadid hukumnya wajib bagi siapa? Bagi ahli waris untuk membayar fidyah orang tuanya atau keluarganya yang telah meninggal, yang mana orang yang meninggal itu tadi
dia sempat sakit, kemudian sempat sembuh, dia sakit, kemudian sempat sembuh. Sebetulnya waktu sembuh dia mampu mondok, tapi nggak mau mondok, kemudian dia ini kaul jadi kita bisa ambil kaul khotib, kaul jadid, monggo kita sesuaikan. Cuman ulama lebih cenderung mengambil yang kaul khotib berkati itu. Jadi lansia, kemudian ibu hamil dan menyusui, dan orang yang sakit. Selain itu, saya dan sampean semuanya yang hadir di sini atau yang melihat dari rumah, kalau memang tidak ada larangan, kita tidak boleh tidak puasa. Nah ini mohon maaf sedikit saya bahas juga biar kita tidak salah kaprah. Mungkin kita waktu kecil itu pernah memikirkan, mumpung sekarang masih jam 7, mending mokel. Timbangannya mokelnya jam 5, kan nanggung. Jam 7 mokel, kok mikirnya jam 7 mokel, jam 7 nggak puasa, jam 7 nggak puasa, berarti saya jam 8, jam 9, jam 10 sampai jam 6 waktu maghrib saya bebas makan. Itu salah. Jam 7 dia batal puasanya, dia mokel, dosa. Jam 8 dia makan, dosa lagi. Jam 9 makan lagi, dosa lagi. Begitu seterusnya sampai maghrib. Artinya apa? Ketika orang itu batal puasanya, tidak serta-merta dia boleh makan. Orang batal puasa, dia tetap harus menahan lapar dan segala bentuk sesuatu yang membatalkan puasa. Karena dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, dia dihukumi berdosa. Beda sama orang yang boleh tidak puasa. Musafir, kemudian lansia, ibu hamil, menyusui, dan yang terakhir orang sakit. Jadi harus kita paham bersama, bukan berarti mokel sekarang nanti asar boleh minum lagi, salah. Mokel sekarang dosa, nanti minum lagi dosa lagi, double dosa. Ini banyak Ustaz yang dari rekan-rekan kita itu tanya, gibah itu bisa membatalkan puasa atau tidak gitu Ustaz? Membatalkan puasa tidak, tapi mengurangi bahkan menghilangkan puasa iya. Ini terutama untuk perempuan, tapi ya sebetulnya bukan cuma perempuan laki-laki juga. Karena sekarang kan laki-laki juga ya sama ya, ada cowok lambe wedok gitu kan. Kok lambe wedok? Kalau kata perempuan bukan lambe cowok. Perempuan kan lambe lanang, kok lambe lanang. Gibah itu termasuk mengurangi pahala puasa, bahkan bisa menghilangkan. Kalau dalam Fathul Qorib itu saya ingat kata Imam An-Nawawi, kalau misalkan bukan cuma gibah ya, termasuk berkata buruk, misu ketemu koncone, bro, ya apa kabar? Ceblek ke kantor, rowak loro langsung misu, dan itu bukan batal, puasanya nggak sampai batal, tapi apa? Yo oleh luwih ngelak kok oleh pahalanya hilang. Gibah termasuk an-nadru bi syahwatin, melihat dengan syahwat, melihat lain dengan syahwat. Maksud tadi yang saya katakan, membayangkan makanan ini biasa sampai nama lo kecoa kayak kurma pada kita. Lihat spon itu kayak bolu misalkan, atau lihat saya yang membayangkan daging apa, jangan. Lah itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Kata Imam An-Nawawi dalam Fathul Qorib, dikutip oleh pengarangnya Fathul Qorib itu, kalau misalkan ada orang lain itu ngajak kamu gibah, ucapkan 2 kali atau 3 kali, baik dari lisan atau dari hatinya, kata-kata apa? Saya puasa. Cek lapor, cek kasih do mas, mbak. Jadi kalau dia ditanamkan ketika ono koncone rasa-rasa, ini salah, lo nara ibu sepatuan tapi seseannya. Tanamkan dia saya puasa. Jadi ini apa? Kasih do ngerasa, kasih do iya. Itu ditanamkan di dalam hati atau ucapkan, aku puasa dirasa. Kalau nggak berani bilang itu, hilangkan. Ini soim, saya puasa. Itu cara untuk menghindari kita. Tapi kalau di hati bilang saya puasa, di luar kita ngerasanya gini, bagaimana? Nah, saya puasa itu bukan berarti pahalanya nggak jadi hilang, cuma apa? Membentengi diri agar nggak sampai melakukan perbuatan yang menghilangkan pahala puasa tadi. Sebagai salah satu rem gitu. Ya, rem pencegahan. Untuk selanjutnya itu Ustaz, apa keutamaan puasa pada 10 hari bulan Ramadan?
terakhir, 10 hari terakhir. 10 awakhir. Jadi ada hadis Nabi itu mengatakan 10 hari pertama puasa itu rahmat yang sudah kita lewati. Kemudian 10 hari kedua yang sekarang kita lalui, kita jalani bersama itu adalah maghfirah atau ampunan. Jadi agak-agak jaluk sepuro di 10 hari akhir ini. Kemudian 10 hari terakhir itu apa? Al-itqu minan niran atau al-itqu minan nar. Bebas atau selamat dari api neraka. Jadi itu 10 hari terakhir. Dan apa amal yang sering hendaknya banyak kita lakukan? Ada beberapa yang saya nukil dari pendapat ulama, memperbanyak sedekah, jadi agak-agak sodako, kemudian juga memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau ini kalian teman-teman ini belum, karena kayaknya belum membina keluarga ya. Belum sudah membina keluarga. Mau. Mungkin belum. Jadi itu kemudian apa? Berbuat baik pada kerabat, pada tetangga yang biasanya sering julid ke tetangganya, yaitu dikurangi bahkan dihilangkan. Kemudian apa lagi? Memperbanyak membaca Al-Quran. Itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan yang terakhir apa? I'tikaf. Dengan tetap mematuhi Untuk selanjutnya Ustaz, bagaimana kisah terjadinya nuzulul Quran di bulan Ramadan? Ini lumayan panjang, cuman saya persingkat saja. Nuzulul Quran, ada yang mengatakan inzal, bukan nuzul, inzal atau tanzil. Jadi bisa tiga itu. Sebetulnya yang paling benar itu bahasanya adalah tanzil. Cuman ulama kemudian punya pertimbangan tertentu, akhirnya menjadi malam nuzul Quran. Yang kita tahu malam nuzul Quran itu adalah malam 17 Ramadan, yang mungkin kalau tahun ini jatuh pada hari Rabu malam Kamis tanggal 28 April ini kalau nggak salah, itu malam nuzul Quran. Nah, jadi gini, malam nuzul Quran itu kan secara bahasa nuzul Quran itu artinya kan turunnya Al-Quran, Mas. Nah, apakah memang Al-Quran itu turun pada saat tanggal 17 Ramadan? Jadi ini ulama, jadi seperti ini. Ulama sepakat dalam hal apa? Ketika Al-Quran itu turun dari Allah ke Baitul Izzah atau Sama'id Dunya, dari Lauhul Mahfud ke Sama'id Dunya atau ke Baitul Izzah. Kita mengenal ayat Inna anzalna fi lailatul qadr. Itu kan berarti kan mestinya Quran itu bukan turun di 17 Ramadan, tapi turun pada waktu Lailatul Qadar. Lah, itu gini. Jadi Al-Quran itu turunnya 2 kali. Yang pertama turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah atau ke Sama'id Dunya itu dengan sekali turun. Artinya apa? Turun itu langsung semuanya. Itu semua ulama sepakat turunnya adalah saat malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad yang melalui perantara malaikat Jibril, ini ulama berpendapat. Ada yang mengatakan 7 Ramadan, ada yang mengatakan 8 Ramadan, ada yang mengatakan 21 Ramadan, dan ada yang mengatakan 17 Ramadan. Siapa yang mengatakan 17 Ramadan? Di sini ternyata ada. Beliau Imam Mudharifi, pengarang kitab Tarikh Asyri'. Ini beliaulah yang berpendapat bahwa turunnya wahyu pertama kali ketika Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira itu adalah ketika Rasulullah menginjak usia 40 tahun, tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah, yang kalau misalkan dikira-kira disesuaikan dengan tahun Masehi itu terjadi sekitar bulan Juli tahun 610 Masehi. Itu pertama kali turunnya Al-Quran atau kita sebut dengan malam nuzul Quran. Yakni turunnya dari Baitul Izzah ke Rasulullah. Itu enggak langsung sekaligus. Kalau dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah sekaligus, tapi kalau Baitul Izzah ke Rasulullah itu bertahap. Yang kalau nggak salah selama 20 tahun atau berapa tahun itu. Jadi bertahap sesuai kebutuhan. Nah ini ada banyak perbedaan pendapat. Cuman di Indonesia semuanya cenderung ke malam 17. Artinya ya kalau mau memperingati malam nuzul Quran di tanggal yang lain, tanggal 7, tanggal 8, nggak ada yang salah. Artinya kita di malam 17. Jadi nggak perlulah sampai ada perbedaan pendapat kapan Quran turun, kita sama-sama tahu.
kebenaran Allah hanya milik Allah dan Rasul. Sebab kata Rasulullah ikhtilaf ummati rahmah, perbedaan pendapat di antara umat adalah rahmat. Jadi ada banyak perbedaan pendapat. Itu malam itu. Untuk selanjutnya dalam nuzulul Quran itu apa keutamaannya? Keutamaan lebih spesifik sih setahu saya tidak ada. Maksudnya bukan berarti tidak ada gitu. Artinya malam nuzulul Quran dengan malam-malam lain di bulan Ramadan itu sama. Cuman agar kita itu ada satu hari yang kita peringati, agar kita itu punya rasa semangat, jadinya ulama-ulama itu memberikan malam nuzulul Quran itu agar apa? Oh, biasanya malam nuzulul Quran itu khataman. Apakah berarti kalau khataman di malam nuzulul Quran dengan malam-malam sebelumnya atau malam setelahnya itu berbeda? Setahu saya tidak. Artinya sama. Cuma kalau orang itu dijak bareng-bareng kan semangat kabeh. Daripada wis awakmu khataman dewe-dewe. Abudal. Nah, malam nuzulul Quran ayo kita khataman, ngomong semangat. Nah, ini loh. Kebersamaan akhirnya semuanya semangat, itu loh yang perlu diadakan. Jadi ada satu hari khusus untuk orang itu yang biasanya mungkin nggak sempat baca Quran di bulan Ramadan, disempat-sempatkan karena itu malam nuzul. Jadi keutamaan lebih itu setahu saya tidak. Hampir sama semua. Ya sama. Yang paling utama ya malam Lailatul Qadar. Ini ada pertanyaan dari Mas Fahmi. Mengapa yang dipakai imam sholat tarawih pada umumnya at-takasur sampai anas? Asal usulnya itu apa? Kalau asal usul Tidak ada. selesai. Kalau asal usul itu membahas sejarah dan seterusnya. Tapi seingat saya di kitab Bajuri itu ada keterangan seperti ini. Bajuri itu hasyiah dari Fathul Qorib ya. Jadi gini, masalah ayat yang dibaca pada sholat tarawih itu Rasulullah tidak tidak menentukan, bebas ya. Tapi yang paling baik itu menurut para ulama adalah apa? Jadi tiap satu hari tarawih itu membaca satu juz. Jadi ketika di hari terakhir Ramadan itu khatam satu Quran. Jadi satu hari tarawih itu satu juz. Sebetulnya kalau kita mikir satu juz banyak banget, wah suwe tarawih kalau orang kalau budal kan ya. Kan itu 20 rakaat tarawih. Itu bisa dibagi-bagi itu enggak terlalu banyak sebetulnya. Kan kalau mushaf yang Makkah apa Madinah itu satu juz itu pasti 10 lembar. Jadi 20 halaman. 20 halaman 20 rakaat berarti satu rakaat bisa satu halaman itu enggak terlalu lama kalau bacanya cepat tartil dan lumayan cepat itu yang pertama yang paling bagus. Jadi di sini di kitab Al-Bajuri dijelaskan wa fi'luha bil Qur'ani fi jami'i syahri bi ayat qira'atul lailatul juz'an afdalu min takriri surati Rahman. Jadi baca surat di tarawih itu satu hari satu juz itu lebih afdal, lebih utama daripada surat Ar-Rahman atau auhal ada alal insan atau surat yang diawali ayat alal insan. Saya tidak tahu surat apa ini. Nanti mau dicari saja. Au suratul ikhlas ba'da kulli suratin min at-takasur ilal masad atau membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua diulang-ulang, yang mana di rakaat pertama itu mulai baca at-takasur sampai masad-masad itu ayat terakhir di surat Tabat itu. Fi jidha belum masad. Jadi mulai al-hakum takasur sampai masad itu. Jadi di sini kama a'tadahu ahlu Misra. Mungkin saya nggak berani mengatakan deal gitu. Saya perkiraan itu sudah menjadi tradisi orang Mesir di zaman dahulu yang tarawihnya baca al-hakum takasur, kemudian al-ikhlas, kemudian al-asr al-ikhlas dan seterusnya sampai anas. Atau bisa juga mungkin kita ambil hikmahnya apa? Cek gak bingung jumlah rakaat yang sudah kita lakukan. Mergoni ayatnya gak urut oleh piro ngomong mana. Tapi sebetulnya gini, 15 Ramadan pertama itu seperti tadi al-hakum takasur, al-ikhlas, kemudian al-asr dan seterusnya. 15 setelahnya itu sebetulnya bukan itu, tapi apa? Al-Qadar rakaat pertama, rakaat kedua at-takasur. Kemudian di rakaat ketiga Al-Qadar lagi, rakaat keempat Al-Asr. Jadi tetap urut at-takasur sampai tabat,
tapi bedanya alif fathah dihilangkan, dan itu yang asalnya di rakaat pertama ditambah di rakaat kedua, yang mana tiap rakaat pertama membaca itu untuk 15 maksudnya. Tapi kalau misalkan ikut sesuai yang awal, ya tidak ada masalah. Kalau Rasulullah nggak pernah melarang, nggak pernah menunjukkan harus baca ini. Seperti itu. Kalau asal usul Tidak ada. mungkin bisa dicari atau ditanyakan ke orang yang lain. Untuk yang kedua yaitu kalau misalnya puasa tidur terus Ustaz, kan banyak yang begitu Ustaz. Makin gitu. Habis itu tidur lagi, itu bagaimana pahamnya Ustaz? Ini, Waktu sholat bangun. tidur itu alhamdulillahnya apa? Bukan perkara yang menghilangkan pahala puasa. Sebaliknya, gibah itu bisa menghilangkan pahala puasa. Kalau bisa dibuat perbandingan, mending turu di derajat. Jadi kalau misalkan kamu nggak berani bilang ini sholimun, aku poso, di Jakarta pura-pura tua. Jadi apakah boleh tidur terus menerus selama Ramadan, tidur, sholat, kemudian tidur lagi? Tidak dilarang sebetulnya. Mau sholat itunya orang rasa adalah ibadah. Cuma harusnya kita mengikuti di dunia nyata. Apalagi kalau kita punya tanggung jawab untuk menghidupi anak istri, urus sholat. Tidur tidak dilarang, tapi sebetulnya banyak aktivitas yang memberikan manfaat daripada tidur. Jadi nggak apa-apa, tidak mengurangi pahala puasa, tapi alangkah baiknya digunakan untuk ibadah yang lain. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah istimewaan Lailatul Qadar? Kadang ngeklaim tanggal 21, 23, 25, 27. Oke. Itu bagaimana Ustaz? Lailatul Qadar itu kalau menurut Imam An-Nawawi dan menurut kita semua itu tertentu hanya ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hanya ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu kapan turunnya? Tidak ada satupun yang tahu. Mungkin yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Mungkin yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Kita semuanya tidak ada satu yang tahu. Cuman kita diberikan kisi-kisi atau tanda-tanda oleh para ulama. Jadi hanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan itu pun di antara 10 hari itu hanya ada di malam-malam ganjil. Jadi bukan asal mengklaim, tapi memang beliau-beliau itu berdasarkan hasil ijtihad beliau-beliau. Malah kalau menurut Imam Al-Ghazali, tadi sudah saya catat dari kitab I'anatul Talibin, Imam Ghazali mengatakan malam Lailatul Qadar itu kapan sih? Kalau keutamanya tadi sudah saya bahas di sebelum ini tadi ya. Jadi malam yang lebih utama dari malam 1000 bulan, kalau kita ibadah di malam itu dan seterusnya tadi. Itu apa? Kalau misalkan puasa itu dimulai hari Minggu atau hari Rabu, maka malam Lailatul Qadar adalah malam 29. Minggu atau Rabu, maka malam 29. Kalau puasanya dimulai pada hari Senin, maka Lailatul Qadar adalah malam 21. Kalau puasanya adalah hari Selasa, mulai puasa itu adalah hari Selasa atau hari Jumat. Tahun ini kita hari Selasa, hari tahun ini, itu insya Allah Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. So, para hadirin dan yang dari rumah, nanti di malam 27 kita perbanyak ibadah kita. Insya Allah itu malam Lailatul Qadar. Kemudian kalau puasa dimulai pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar ada pada tanggal 25. Dan kalau puasa dimulai pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar itu ada pada tanggal pada malam 23 Ramadan. Itu menurut Imam Ghazali. Tapi ada ulama yang berpendapat tidak hanya di 10 hari bulan Ramadan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Wildan, menjual makanan di siang hari di saat bulan Ramadan, apakah diperbolehkan oleh para ulama? Harus. Karena kalau nggak ada yang jualan, istri saya yang sekarang menyusui makan apa? Oh iya harus. Tetap harus ada yang jualan. Loh kalau kita bilang haram, loh banyak loh dari kita itu yang sakit, ada yang menyusui, ada yang hamil, dan itu tidak memungkinkan mereka untuk masak. Lah wong puasa gak kuat tambah dikon masak. Solusinya apa ya? Kayak sekarang itu pakai
ojol, jasa ojol. Jadi saya bilang harus. Artinya tetap bukan berarti semua orang harus jualan, tidak. Harus ada yang jualan. Dengan apa? Ya dengan bagaimanapun kita juga harus menghormati bulan Ramadan, dan kita juga harus saling menghormati orang yang puasa, menghormati orang yang tidak puasa. Dengan apa? Dengan tidak melarang mereka membeli makan atau tidak melarang mereka makan. Yang tidak puasa juga menghormati orang puasa. Dengan apa? Dengan tidak makan di depan orang yang puasa. Jadi nggak apa-apa jualan itu. Cuma ya lupa kalau misalkan orang itu jualan, kemudian yang beli itu orangnya sehat, bugar, kemudian masih dikasih Pak, tetap menjual kepada orang itu, bagaimana? Ya kalau boleh, kalau puasa untuk menegur ya ditegur, Mas sampean ketok esek kuat ini kok lapo kok mangan gini. Kalau dibungkus ya husnudon saja, itu untuk istrinya yang sedang hamil atau sedang menyusui. Tapi kalau itu ya ditanya, kalau nggak perintahnya ya wis cukup mengingkari di dalam hati seperti itu saja. Bukan berarti nggak boleh. Untuk selanjutnya, bagaimana hukumnya ibu mengunyah makanan yang mau disuapin ke anaknya yang kecil? Mengunyah. Mamah non kalau Jawa ya. Wah ini sulit ini. Jadi gini, termasuk membatalkan puasa itu adalah al-aklu wasyurbu amidan wa in qalla al-maqulu. Jadi makan minum yang sengaja itu membatalkan puasa. Meskipun yang dimakan atau yang diminum itu adalah sedikit. Jadi kalau misalkan mengunyahkan makanan kepada si jabang bayi, kok kayaknya untuk menghindari batalnya puasa, karena bagaimanapun mengunyahnya tadi kan sengaja ya. Alangkah baiknya pakai cara yang lain, entah pakai tangan, ya tetap cuci tangan dulu. Pakai tangan kan bisa sebetulnya, pakai tangan. Atau sekarang kan tadi kan ditanyakan bagaimana hukumnya orang jualan. Nah sekarang loh nggak perlu mengunyahkan, sudah banyak yang jualan bubur bayi dan seterusnya kan. Kalau ada itu yang lebih aman, yang tidak sampai membatalkan puasa kita, kenapa kita harus melakukan sesuatu yang itu bisa memungkinkan puasa kita menjadi batal? Sehubungan itu Ustaz, kalau butuh kan berkumur. Ada yang bilang berkumur itu hanya di waktu subuh saja. Itu bagaimana? Berkumur tidak apa-apa, bahkan bersiwak. Tahu bersiwak? Bersiwak itu pakai kayu arok itu ya, kayu khusus. Kalau sikat gigi, apakah bisa dikatakan bersiwak? Kalau diniati iya, kalau enggak ya enggak. Bersiwak bukan berarti beli pasta gigi yang ada siwaknya itu, enggak. Itu hanya strategi marketing. Jadi kalau pakai siwak bagaimana? Lah ini di mazhab Syafi'i, kalau menurut Imam Ar-Rafi'i itu siwak itu sunnah, tetap sunnah, tapi qabla zawal, sebelum masuk waktu duhur. Kalau sekarang sudah masuk waktu duhur misalkan, maka sudah makruh bersiwak. Sebelum tadi, sebelum zawal, sebelum masuk waktu duhur, itu kata Imam Ar-Rafi'i sunnah puasa. Setelah zawal atau setelah masuk waktu sholat duhur, hukumnya adalah makruh. Itu menurut Imam Ar-Rafi'i. Tapi menurut Imam An-Nawawi itu la karahata. Tidak ada kemakruhan secara mutlak sejak fajar sampai malam, tidak satu waktu pun dihukumi makruh untuk bersiwak bagi orang yang berpuasa. Untuk selanjutnya itu Ustaz, apa hukumnya keramas dan mencuci rambut di siang hari pada ketika puasa? Keramas dan mencuci rambut, apa bedanya? Atau Ustaz, siang hari, sama nggak apa-apa, tidak sampai membatalkan puasa karena bukan termasuk jauh ya. Beda kalau memasukkan air ke dalam telinga dengan sengaja, itu batal. Hidung batal, apalagi mulut, mangap dimasukkan sengaja, lebih batal lagi. Kalau keramas tidak, cuman dihindari, karena kadang-kadang kalau keramas itu ketika kita nyiram atas ini masuk telinga. Jadi mungkin bisa digini kan, jadi kepala agak merunduk gini keramasnya, jadi biar nggak sampai masuk telinga. Kok sampai kita sudah usaha agar nggak sampai masuk, kok masih masuk, tidak batal karena kita tidak sengaja. Yang batal itu adalah jika sengaja. Itu Ustaz, ada yang bilang kalau dalam niat puasa itu menurut Imam Hambali sama Maliki, yang menurut Imam Maliki itu
niatnya bisa buat untuk 1 bulan. Ini rekan dan rekan kita banyak yang belum tahu Ustaz. Apakah itu bisa diterapkan gitu Ustaz? Oke, sangat bisa. Bahkan sering saya anjurkan kepada murid-murid saya yang ada di pondok. Artinya ini kan kita kalau sekarang sudah lewat karena kita sekarang sudah puasa keberapa ini ya. Jadi mungkin bisa rekan-rekan praktekkan di Ramadan setelahnya. Jadi gini, Madzhab Syafi'i yang kita anut itu mengharuskan niat di tiap malam puasa. Jadi tiap hari kita harus niat nawaitu shoma ghadin nadai dan seterusnya, itu tiap hari. Kalau sampai nggak niat, maka puasanya tidak sah. Ini kan rugi. Yo, seperti yang saya bilang tadi, tidak sah berarti tetap harus menahan lapar sampai maghrib, bahkan besok setelah Ramadan masih harus mengkodok. Lah ini rugi banget. Jadi Madzhab Syafi'i di tiap malam. Lah masalahnya seperti ini. Umumnya orang-orang itu niat puasa di sekitar kita loh ya. Niat puasa itu adalah ketika sholat taraweh. Setelah sholat taraweh 20 rakaat, sholat witir 3 rakaat, kemudian wiritan subhanal malikil quddus dan seterusnya, kemudian bismillahirrahmanirrahim nawaitu shoma ghadin. Artinya apa? Ketika orang itu tidak taraweh, kadang-kadang lali niat. Loh, kalau nggak terawih lupa niat, kemudian sampai batas niat itu kapan sih? Batas niat itu sejak maghrib sampai adzan subuh. Kalau sudah adzan subuh sudah nggak boleh niat. Artinya apa? Niat sudah nggak berlaku. Berarti puasanya tidak sah. Berarti besok harus modok di waktu setelah Ramadan. Lah berarti bagaimana? Lah untuk mengantisipasi lupa waktu niat, lupa niat karena nggak terawih, kita bisa ikut madzhab Maliki. Di madzhab Maliki itu niat puasa tidak harus di tiap malam Ramadan. Artinya apa? Bisa niat di hari pertama Ramadan diniati untuk puasa 1 bulan penuh. Lah, kita ambil dua-duanya. Kita madzhab Syafi'i, kita tetap anut Syafi'i. Sebagai antisipasi kalau kita lupa, kita juga ikut Maliki. Artinya apa gini? Jadi di malam pertama Ramadan setelah tarawih itu kita niat 2 kali. Kita niat 2 kali. Niat pertama, niat madzhab Syafi'i seperti biasa tiap hari nawaitu shoma ghadin dan seterusnya. Kemudian niat yang kedua kita niat madzhab Maliki. Niatnya nawaitu shoma jami'i syahri ramadhani hadis sanati tabi'an lil imami malikin fardholillahi ta'ala. Jami'i syahri ramadhani 1 bulan penuh. Itu atau kurang lebih seperti itu. Bisa dengan lafaz-lafaz yang lain atau dengan bahasa Indonesia. Saya niat puasa 1 bulan penuh mengikuti pendapatnya Imam Malik fardu karena Allah Ta'ala. Lah nanti kok andaikan beneran lupa, maka puasanya tetap sah karena di hari pertama sudah niat puasa 1 bulan penuh. Jadi kita itu kan bisa memilih 4 madzhab. Kita madzhab Syafi'i, tapi di kategori-kategori tertentu, di peristiwa-peristiwa tertentu, yang kalau madzhab Syafi'i itu kita kesulitan, kita bisa memakai madzhab yang lain. Termasuk mungkin ada yang pernah umroh atau yang pernah haji. Kalau umroh mungkin kalau umroh kadang-kadang ini nggak berlaku, mungkin haji. Jadi ketika tawaf, ini melenceng dari Ramadan ya, tapi masalah mazhab. Jadi ketika tawaf itu kan campur laki-laki perempuan dan memakai pakaian ihram itu kan kita tahu sendiri pakaian ihram kayak gimana. Sangat mungkin terjadi apa? Bersentuhan kulit antara laki-laki sama perempuan yang bukan mahram. Itu kan membatalkan wudu di madzhab Syafi'i. Lah, kalau tawaf ikut madzhab Syafi'i seperti itu, batal wudunya melok Syafi'i, sedangkan tawaf itu harus dalam keadaan suci, ruwet. Tawaf itu mengelilingi apa selama 7 kali. Dapat 1 langkah nyenggol batal wudu. Yang penting dapat 1 langkah. Nah kalau sudah dapat 6 putaran nyenggol wudu, nyenggol batal wudu lagi, ulangi dari putaran pertama. Lah kalau 7 putaran kurang 1 langkah nyenggol, akhirnya gimana? Ini kan berarti berat kalau kita ikut madzhab Syafi'i. Berarti gimana? Kita ikut madzhab Maliki. Dalam hal apa? Madzhab Maliki itu persentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram tidak batal. Batal kalau syahwat. Kalau bersentuhan tok enggak syahwat, maka tidak batal. Itu madzhab Maliki. Tapi tidak boleh seenaknya sendiri, Mbak Mas. Syafi'i itu wudunya mengusap sebagian kepala. Sekadung gawe pomade, wapi, wantong, kena banyu, Pak. Yo hilang pomade. Terus gimana? Gini tok enggak apa-apa. Syafi'i. Nah, kayak makin ngono kan rambut itu apa? Iku kan rada ruwet. Ya sing ngene tok gak apa-apa gini pucuke tok. Nah, ini gak apa-apa. Kalau madzhab Syafi'i. Tapi kalau madzhab Maliki ini susah makin.
karena harus seluruh kepala basah. Tapi enak, nggak gampang batal. Madhab Syafi'i wudunya mudah, gampang batal. Madhab Maliki wudunya sulit, tapi tidak mudah batal. Jadi ketika haji, ketika tawaf itu ikut madhab Maliki, wudunya seluruh kepala, nanti tidak mudah batal. Senggol-senggolan nggak masalah, yang penting tidak syah. Itu masalah madhab. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu hukum memakai lipstik pada saat puasa. Ini rekan dan rekan kita. Ini gimana jawabnya? Saya seumur-umur sampai sekarang belum pernah pakai lipstik. Saya tanyakan dulu ke mbak-mbak yang di sini. Pakai lipstik itu apakah pasti dijilat atau dimakan lipstiknya? Untuk meratakan, Ustaz. Sampai nggak tahu? Saya yang punya istri saja nggak tahu. Sampai belum punya istri nggak sebenarnya. Tapi apakah itu nanti terasa ya, tertelan ya? Tidak tertelan. Ya apa-apa mboten tertelan, Ustaz. Biar bisa lipstikan. Ya ini mungkin bisa di skip dulu ya. Saya tidak berani mengatakan batal atau gimana karena lipstik. Iya, saya belum pernah memikirkan itu. Kalau lipstikan gimana? Yos, paling aman ya lipstikan setelah maghrib saja. Paling aman. Atau kalau sekarang kan enak pandemi kan, nggak pakai lipstik nggak masalah lah, pakai masker ketahuan. Untuk yang terakhir Ustadz penghujung sholat raweh, banyak rekan dari saya sendiri itu milih sholat raweh yang patas, Ustadz. Itu hukumnya gimana, Ustadz? Katanya ulama itu pernah berkata, Ustadz, bahwasanya maling yang seburuk adalah maling yang mencuri tumak nina sholat. Nah, ya. Jadi terawih batasnya seukuran apa? Jadi kalau masih dalam batas normal, maksudnya batas normal itu gimana, Pak? Tidak menghilangkan rukun sholat yang mana salah satu rukun sholat itu adalah tumainah, dan juga tidak menghilangkan satupun huruf dari ayat Al-Quran atau Fatihah yang dibaca saat sholat. Cepat tapi masih tartil dan masih ada tumainahnya, itu sah sholatnya. Tahiyatnya dipercepat karena di dalam tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh, atau ketika rukuk sujud kan kita itu nggak wajib baca doanya itu, cukup diam itu kan sudah tumainah. Berarti waktu taraweh kalau memang mau cepet ya tidak perlu membaca bacaan sholat yang bukan wajib itu. Kalau Fatihah kan masih wajib, tahiyat juga masih wajib. Yang sholawat yang terlalu panjang, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya yang terlalu panjang bisa langsung di skip, cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah cepet itu. Jadi patas itu boleh selamat tidak menabrak atau tidak menghilangkan rukun-rukun yang ada dalam sholat, tetap boleh. Bukan berarti tarawih harus lama. Malah kalau sholat tarawih atau bahkan sholat-sholat yang lain itu terlalu lama, tidak baik. Karena kata Rasulullah, wong nek kate ngimami, orang yang mau imam itu harus melihat keadaan makmum. Gak semua makmum itu kayak kamu yang kuat sholat. Jangan-jangan makmumnya ada yang tua renta, ada yang dia itu punya hajat, jam sekian harus ke bandara, disempatkan terawih dulu. Terawihnya 3 jam, ketinggalan pesawat. Dosa mas. Jadi patas monggo, tapi tetap tidak menghilangkan huruf Fatihah, huruf-huruf hijaiyahnya tidak hilangkan, dan juga tidak menghilangkan rukun-rukun sholat, terutama tumainah. Sudah di penghujung acara Ustaz, saya minta itu satu pesan dalam menjalankan ibadah puasa ini buat rekan-rekan yang hadir dan yang ada di rumah ini, apa Ustaz? Puasa ya. Jadi pesan saya, kita sebagai ya saya termasuk ya, kita bukan cuma anda semua, kita sebagai generasi muda terutama di bulan Ramadan ini jangan sampai menyanyiakan bulan Ramadan. Kita puasa jangan sampai ada yang bolong, kecuali mbak-mbak yang memang ada udzur. Yang mas-mas ini kan nggak ada udzur ya,
Seharusnya sih nggak bolong, jadi jangan sampai bolong, eman-eman, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih hidup. Semuanya masih misteri. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Mumpung ini masih Ramadan, jangan sampai kita sia-siakan dengan tidak puasa, dengan tidak menjalani ibadah-ibadah, apalagi tidak puasa. Toh puasa itu hanya 30 hari, masa nggak kuat? Liverpool saja 30 tahun tanpa gelar kuat. 30 tahun tanpa gelar, mereka baru berbuka kemarin juara Liga Champions, kemudian juara Liga Inggris. Sekarang puasa lagi mereka. Masa kita 30 hari nggak kuat? Masa kalah sama Liverpool? Terima kasih, saya selaku moderator pada acara siniar serba-serbi Ramadan. Tunggu siniar selanjutnya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Saya akhiri, cuci tangan sampai bersih pakai sabun. Saya ucapkan terima kasih dan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.